Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurin Devi Sagita dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 9. Di video ini saya akan menceritakan tentang teks cerita sejarah pribadi yang telah saya buat, yang berjudul Tentangku dan Ceritaku. Tentangku dan Ceritaku. Namaku Aurin Devi Sagita, biasa dipanggil Aurin. Aku lahir di kota Bondowoso pada tanggal 14 Desember 2003. Aku lahir dari pasangan Zaifur Rizal dan Evi Sofi Dahlia, dan merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, yakni Eris Dwi Setiawan Rizal. Menjadi anak bungsu atau anak terakhir sangatlah menyenangkan karena aku mendapat perhatian lebih dari keluargaku. Bisa bertanya tentang tugas sekolah, dan lain sebagainya. Sejak kecil, aku tinggal di Jember, tepatnya di Jalan Dr. Sutomo, karena ayah dan ibuku bekerja di Jember. Pada tahun 2008, aku dan keluargaku pindah ke Bondowoso. Pada saat itu, aku berusia 5 tahun dan mulai memasuki dunia pendidikan, yaitu di TK Nurul Jadid, yang tidak jauh dari rumah. Kurang lebih sekitar 100 meter dari rumahku. Di TK Nurul Jadid, aku sangat senang karena terdapat banyak mainan di sana. Seperti anak kecil pada umumnya, aku merasa sangat senang jika melihat banyak mainan. Aku menyelesaikan pendidikan di TK selama 2 tahun. Kemudian, aku melanjutkan pendidikanku ke jenjang SD, yaitu di SDN Lombok Kulon 3 yang juga tidak jauh dari rumah, kurang lebih sekitar 50 meter dari rumahku. Di SD, aku termasuk murid yang aktif dan berprestasi. Aktif di bidang seni seperti paduan suara, tari, dan drum band. Di bidang olimpiade, aku aktif di Olimpiade Sains. Bahkan aku juga aktif di bidang kepramukaan. Sedangkan prestasi yang kuraih di sekolah dasar yaitu selalu mendapat ranking di kelas, bahkan aku mendapat nilai UN tertinggi di sekolah. Aku sangat senang atas pencapaianku waktu itu. Aku juga merasa diistimewakan di SD-ku karena aku sering membawakan piala penghargaan dari berbagai perlombaan, terutama lomba drum band. Di dalam sebuah drum band, aku ditunjuk menjadi mayoret, yaitu seorang yang melakukan aksi tari atau gerakan dalam sebuah penampilan parade drum band dengan menggunakan tongkat mayoret yang disebut dengan baton. Namun, sejak memasuki jenjang SMP, tepatnya di SMPN 2 Tenggarang, yang lumayan jauh dari rumah, kurang lebih sekitar 14 km dari rumahku, aku bukan lagi anak yang berprestasi di sekolah, karena ternyata banyak orang yang lebih pintar dari aku. Di SMP, aku hanya aktif di bidang seni, yaitu paduan suara, dan di PMR atau Palang Merah Remaja. Dan juga tidak seperti di SD yang selalu dikagumi oleh orang banyak tentang kepintaran dan keaktifanku di berbagai bidang, aku juga mempunyai sedikit teman. Itu membuatku merasa sangat malas untuk sekolah. Awalnya aku sangat lelah pulang pergi setiap hari dari rumah ke sekolah, begitupun sebaliknya. Di masa-masa terakhirku di SMP, yaitu kelas 9, aku mempunyai sahabat yang sangat baik kepadaku, membantuku dalam segala hal, dan juga tempatku berbagi cerita. Masa SMP-ku telah usai. Kini aku melanjutkan pendidikanku di SMAN 1 Tenggarang. Walaupun keaktifanku di berbagai bidang dan prestasiku menurun, karena semakin banyaknya pesaing yang lebih pintar dariku. Tetapi di sekolah ini aku mendapatkan teman baru, suasana baru, dan pengalaman baru. Namun di masa-masa SMA-ku ini, hanya sedikit memoriku bersama teman-teman baruku. Adanya pandemi COVID-19 mengharuskan pembelajaran dilakukan secara daring atau belajar dari rumah.
Saat ini aku telah memasuki kelas 12, yaitu kelas akhir di masa SMA. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Yang awalnya aku senang karena pembelajaran dilakukan dari rumah selama 2 minggu, ternyata sampai sekarang pun pembelajaran belum berlangsung dengan normal. Tetapi aku tetap semangat dalam belajar untuk menggapai cita-citaku. Karena di samping itu semua, ada orang-orang yang selalu membuatku kuat, yakin, dan lebih bersemangat. Di antaranya ada ayah, ibu, kakak kandung, kakak ipar, teman, sahabat, dan juga guru. Dari perjalanan yang aku lewati, aku belajar bahwa aku belum boleh merasa bangga atas pencapaianku. Aku pintar di sekolah dasar, bukan berarti aku pintar di luar sana. Perjalanan dan perjuanganku masih panjang. Masih banyak rintangan yang harus aku lewati ke depannya. Alhamdulillah, sekarang nilaiku perlahan-lahan meningkat. Aku berharap suatu hari aku dapat menggapai cita-citaku dan tentunya aku dapat membahagiakan kedua orang tuaku. Amin. Sekian teks cerita sejarah pribadi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.